Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul 'azim. Dan sama kita hormati kepada salam beserta jajarannya, kita doakan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling utama dan tiada kata yang paling bermakna selain memanjatkan puja dan bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang keempat ya, hari keempat kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di antara yang Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menambahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid. Walaupun tadi sempat hujan deras sempat hujan deras, namun tidak mengurangi semangat kita dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Berharap ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar jemaah, sehat Pak? Alhamdulillah, Ibu sehat Bu? Semuanya insyaallah sehat ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai Ramadan, maka sering kita mendengar dari para guru-guru kita, baik dalam kultum Ramadan atau tarawih, yang mungkin sering kita dengar dan bahkan kita menghafal. Bahkan ada kegiatan tawafan sebelum menjelang Ramadan disampaikan oleh guru-guru kita terkait mengenai dalil yaitu Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan. Kalimatnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu
semuanya hafal ya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak aja itu akan hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum bersama la'allakum kurang semangat nih kayaknya. Ya sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering kalimat diawali di saat sebelumnya adalah la'allakum, sering banyak ayat kemudian ditutup dengan tattaqun. Padahal tidak semuanya. Coba kita tes di antara beberapa ayat yang lain, mungkin bapak-bapak pernah hafal juga di dalam surat Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian ada di dalam surat yang lain, fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum la'allakum turhamun ya. Jadi kalimat la'alla itu ada kaitannya terkait dengan awal sebelum ayatnya ya. Terdapat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai Ramadan, padahal ayat ini satu paket paku. Cuma hanya sebagian para dai, para kiai, para guru menyampaikan poin ayat 183-nya. Padahal kalau kita berbicara mengenai Ramadan, ini satu paket ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini satu paket nih terkait mengenai Ramadan. Nanti boleh dicek atau boleh lihat dari silakannya nih. Ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, sampai akhir ayat yang tadi saya baca di dalam sholat. Poinnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa? Karena puasa ini sudah diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus puasa? Ya, untuk mendapatkan predikat atau gelar la'allakum tattaqun, yaitu gelarnya untuk mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Pertanyaannya muncul buat kita, apa definisi takwa itu, Pak? Takwa itu apa maknanya, Pak? Takwa spiritual. Bukan takwa spiritual ya. Takwa itu sering kita dengar dalam mimbar sholat Jumat, para khatib menyampaikan, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu ya, definisi takwa banyak khatib menyampaikan. Ternyata definisi takwa itu kebanyakan ulama menyampaikan al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi
Jadi kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Ada beberapa para sahabat memaknai berbeda-beda di antara para sahabat, tabi'in, salafus salih memaknai kata takwa ini. Saya ambil dari sahabat Ali radhiyallahu bahwasanya takwa ini meliputi 4 poin. Jadi kalau kita sudah dianggap takwa harus meliputi 4 poin ini. Kalau salah satunya tidak masuk pada diri kita, maka belum dikatakan orang bertakwa. Apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama, takwa itu harus meliputi al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah dimanapun berada. Di dalam hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun berada. Akan paling sampai berapa ini? Sampai seru. Ya. Dimanapun berada, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap apa yang kita lakukan Allah melihat kita. Jadi kita harus takut kepada Allah dimanapun berada. Walaupun di tempat yang terang, yang gelap, yang ramai, yang sepi, kita harus takut kepada Allah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, makna takwa yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran, maka tadabburi maknanya, pahami artinya, setelah itu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan di sini mempunyai 2 makna. Yang pertama, mengajarkan kepada orang lain, dan yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, makna takwa adalah wal qana'atu bil qail, merasa cukup dengan yang sedikit. Mohon maaf, kalau merasa cukup dan yang sedikit ini terkadang langka. Kalau yang banyak enggak usah disuruh. Kalau yang banyak enggak usah disuruh, cukup banget ya kan. Tapi kalau sedikit merasa cukup, ini yang harus kita tanamkan. Ya dapat segini, jadi kayaknya orang bersyukur gitu. Padahal perintahnya adalah sedikit apapun yang Allah berikan kepada kita, maka wajib hukumnya kita bersyukur banget. Karena ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, di saat ketika diberikan nikmat oleh Allah, pandai bersyukur. Yang kedua, di saat ditimpa musibah, yaitu bersabar. Di saat yang ketiga, di saat diberikan ketetapan baik atau buruknya dari Allah, harus ridho, harus menerima, jangan nolak. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi merasa cukup dengan yang sedikit atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan qanaah merasa cukup, pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sengaja saya tidak membaca dengan kaidah tadi. Kalau di kaidah tadi, la in syakartum, saya tidak pakai kaidah tadi. Karena apa? Tujuan saya bukan baca Al-Quran, baca ayat menjelaskan, yaitu terkait dengan dalil. Kalau niat kita tujuannya untuk membaca Al-Quran, maka harus
kita gunakan dengan kaidah tajwid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, jika kalian kufur, tunggu adab Allah sangat pedih. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, maka takwa adalah wal isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Yang namanya mohon maaf terkait kematian, kita enggak ada yang tahu, Pak. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Maka siapkan dari sekarang untuk bekal menghadap Allah. Karena kematian datangnya secara tiba-tiba, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak bisa dapat dimajukan, kematian juga tidak bisa dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Kalau kematian bisa dimundurin, Pak. Kalau kematian bisa dimundurin. Kemarin saya, Pak, 2 hari sebelum Ramadan, saya punya teman guru juga, guru di Baitul Quran. 2 hari mau Ramadan, Pak, meninggal. Usianya masih muda, Pak. Usianya baru 39. Perempuan. Karena usia umat Nabi Muhammad itu kan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Makanya kalau ada yang udah 50, hati-hati. Ada yang udah 50, hati-hati. Mungkin ada yang 62. Kalau kita ngikutin usia Nabi berapa? 63. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Di sini ada yang 62 tahun sudah sebenarnya. Ya kayak gimana gitu. Kalau ngikutin usia Nabi, kalau 62 tahun 11 bulan berarti bisa Ramadan. Tapi Allah yang namanya kematian kita tidak tahu ya. Perjalanan kita dari Allah SWT itu terkait mengenai takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mengamalkan kandungan Al-Quran, yang ketiga merasa cukup dengan yang sedikit, dan yang keempat mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Perjalanan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian amalia yang pertama di bulan suci Ramadan yang paling utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Makanya tadi dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ternyata Pak, puasa ini luar biasa pahalanya. Allah masih merahasiakan pahalanya, Pak. Kalau pahala ibadah-ibadah yang lain itu Allah gambarkan melalui firman Allah ataupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh, pahala sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. Tahunya dari mana? Dari hadis Rasulullah bahwasanya sholat berjamaah afdalu min sholatil fard bisab'i wa isrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Pahalanya berjamaah 27, sendiri pahalanya cuma 1. Sholat udah ketahuan pahalanya, Pak. Sholat amal ibadah yang pertama kali akan bisa oleh Allah, udah ketahuan pahalanya.
Yang kedua, infak sedekah. Pahalanya berapa, Pak? Pahalanya 7. Allah gambarkan di Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Kalau kita berinfak di jalan Allah 1, maka Allah akan balas jadi 7. Sudah ketahuan Pak pahalanya. Begitu juga pahala terkait mengenai ibadah haji. Ibadah haji yang butuh materi, luar biasa materinya di haji. Berapa mereka yang haji? Ada 70 ya kan? 70 haji loh, materinya banyak. Umrah 30-an. Tapi pahalanya berapa? Pahala haji al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima, yang baik oleh Allah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pahala puasa. Kata Allah di dalam hadis qudsiynya, "As-shawmu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa itu. Kenapa? Puasa ini Allah yang khususkan membalas pahalanya, karena ibadah yang tersembunyi adalah ibadah puasa. Ibadah sholat bisa kelihatan oleh orang lain. Ibadah infak bisa kedengaran, bisa kelihatan. Lagi ibadah haji. Ibadah haji mah rame-rame kan, sampai nganter-nganter kan, terminal, stasiun kan, sampai nganter-nganter. Apalagi ada ibadahnya rame-rame. Tapi ibadah puasa, kalau kita tidak punya iman kepada Allah, tak bisa aja Pak. Istri lagi keluar, lagi beli sayuran ke pasar, nggak ada orang di rumah, nah kita masuk kamar seteguh juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Pak ya. Kalau bukan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya adalah yang sering kita dengar pahala puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan kita Pak. Kalau nggak ada iman Pak, nggak bakal kita bisa melakukan ibadah puasa secara sempurna. Karena tadi bisa jadi di tengah perjalanan lantaran karena haus ataupun tidak ada orang yang melihat kita, maka di situ kita berkesempatan untuk makan atau minum. Makanya karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalia Ramadan yang pertama yaitu kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ingin lebih pahalanya Pak, maka kata Nabi ditambahin sama 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamud. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama halnya kita melakukan ibadah puasa selama satu tahun. Pertanyaannya Pak, wah puasa setahun, sebulan aja nggak mengapa ya, apalagi setahun kan? Maka gunakan momentum Syawal itu Pak,
gunakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Ustaz, puasa Syawal bagaimana caranya? Boleh selang-seling, boleh. Nah, yang penting jangan pas lebarannya. Kalau pas lebarannya puasa, maka nggak sah puasanya. Karena waktu yang diharamkan oleh Allah. Saking saking taatnya, saking pengen marah pahala. Ramadan sudah selesai, yang lain pada lebaran kita puasa, yang lain pada makan kita puasa. Itu nggak ada dalilnya, Pak. Puasa haram. Karena ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa haram saat terjadinya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu nggak boleh puasa. Dan yang kedua yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 itu haram hukumnya untuk melakukan ibadah puasa. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita semata-mata lantaran karena ikhlas lillahi ta'ala agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Tadi 183 sampai 184 berbicara mengenai puasa. Sekarang 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di momentum Ramadan kita harus berbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan handphone, ya. Nah, kenapa? Dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran, Pak, secara tidak langsung ada 3 poin. Kita pertama harus tilawatul Quran, baca Al-Quran, Pak. Seminimal-minimalnya 1 kali hatam. Bapak-bapak udah yang hatam, Pak. Insyaallah udah yang hatam ya. Seminimal-minimalnya hatam sekali aja, Pak. Kalau udah hatam sekali rugi. Kenapa? Kalau Allah berikan bulan Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, terus mau bulan apa lagi Allah berikan berkata Al-Quran, ya kan? Karena selain Ramadan mungkin kita sibuk dengan amalia yaumiyah kita yang lainnya, baik itu dalam dunia kerja atau dunia yang lain. Maka bulan Ramadan ini adalah bulannya tarbiyah, pendidikan agar kita bisa selalu senantiasa membaca Al-Quran seminimalnya sekali. Walaupun mohon maaf baca Al-Qurannya itu belum lancar, yang penting ada niatan untuk menghatamkan. Lantas bagaimana setelah belajar? Kalau nggak lancar belajar, yang diem. Kalau belum belajar, yang diem. Ya. Karena apa kata Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang punya rumah megah. Orang yang baik bukan punya kendaraan yang berlipat, tanah, hektar. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran kemudian amalin. Jadi banyak yang tilawah Al-Quran. Bahkan keistimewaan yang lainnya, orang yang membaca Al-Quran kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Kemarin sore kalau nggak salah Pak, saya iseng-iseng lagi pegang HP, scroll YouTube, tiba-tiba ada muncul tayangan ada 11 orang bapak-bapak yang pada saat itu melewati jembatan Siratal Mustaqim.
Yang bakal di depan 1 orang pegang Al-Quran, yang 10 orang di belakangnya pegang HP lagi pada sibuk. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada saat itu, yang di depan 1 orang pegang mushaf Al-Quran jalan lurus sampai menuju surga. Yang 10 orang yang pegang HP cuek masa bodoh, di tengah perjalanan jatuh jurang neraka, jatuh, semuanya jatuh yang 10. HP yang sering kita pegang, Pak, mohon maaf, tidak akan memberikan pertolongan sedikit pun. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita mati, Pak, secepat-cepatnya HP iPhone bakal kasih sama keluarga kita. Maka baca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan pertolongan di yaumil qiyamah. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah tilawah, tadabbur, pahami maknanya. Oh, ternyata Allah perintahkan untuk puasa. Oh, ternyata Allah perintahkan untuk zakat, zakat fitrahnya ataupun zakat malnya. Ternyata Allah wajibkan haji. Ternyata Allah wajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Udah tahu, kemudian baru kita langsung amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu, Pak, petunjuk buat kita. Al-Quran itu petunjuk yang tidak akan menyesatkan kita. Beda dengan Google Map. Google Map beda, Pak. Ya. Kata Rasul, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang 2 itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secanggih-canggihnya elektronik atau secanggih-canggihnya aplikasi, Pak, belum bisa menjamin kita enggak bakal tersesat. Singkatnya, Pak, saya pernah waktu masih baru paham Google Map, Pak. Waktu itu saya kemana? Waktu itu saya mau ke Pelabuhan Ratu, dari Bekasi ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Perkiraan nyampe itu jam 10 dari pagi sampai jam 10. Karena kita ngikutin Google Map aja, kata Google Map, kan ada suaranya tuh ya, belok kanan, habis belok kanan belok kiri, ikutin aja, Pak. Ternyata masuk hutan. Masuk hutan, ujung-ujungnya suruh juga ke jalan raya. Itu Google Map, Pak, buatan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi kita Nabi Muhammad, tidak akan sesat selama-lamanya. Maka mumpung masih berada di awal Ramadan ini, mari bersama-sama kita niatkan, azamkan, tekadkan, yakinkan kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Kalau bedanya bagaimana? Iya, kalau satu malam adalah Bismillah, saya niat doang kalau baca, kagak tamat-tamat, kagak tamat-tamat. Jadi niat azamkan langsung baca. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi amalia yang kedua Ramadan adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalia yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi amalia yang ketiga di bulan Ramadan, berbanyak doa. Banyakin doa, baik di siang harinya ataupun di malam hari Ramadan. Terutama di siang hari menjelang waktu iftar.
waktu iftar itu waktu yang paling mustajab. Mau mendekati iftar berbuka itu waktu yang mustajab. Tapi mohon maaf, kebanyakan realita kita di lapangan kalau mau buka jam 5 di mana? Lagi ngabuburit. Lagi ngabuburit, Pak. Lagi ngabuburit, makanya sekarang coba mindsetnya kita rubah, Pak. Kalau mau ngabuburit mulai dari jam 4, jangan dari jam 5. Kalau dari jam 5 bakal ngabuburit macet, maghrib baru nyampe rumah. Kalau berangkat dari jam 4, insya Allah jam 5 mandi, siap, duduk, udah. Makanya berapa tahun yang lalu saya katakan, alhamdulillah, saya kalau udah jam 5 udah di rumah. Kalau jam 5 nggak kayak kemana-mana, udah mandi, siap-siap. Jadi nyari kantinnya jam 4, bila perlu sekalian sebelum asar, biar kemalaman, gitu Pak. Ya, jadi banyakin doa di momentum Ramadan ini. Yang mungkin tahun kemarin, tahun lalu yang lalunya belum dijawab oleh Allah doa kita, Pak. Maka gunakan momentum Ramadan ini memperbanyak doa. Karena apa? Doa ini merupakan senjatanya orang mukmin. Senjata orang mukmin adalah doa. Yang menurut akal manusia enggak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berubah. Allah akan berkehendak dengan hal tersebut. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, la yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada satupun yang merubah dari ketetapan Allah kecuali dengan doa. Perlu kita ketahui, Pak, ketetapan atau takdir itu dibagi menjadi dua. Ada mubrom, ada mu'allaq. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya Bapak pengen hidungnya mancung, pengen lahirnya di negara Arab, nggak bakal bisa, karena itu udah takdir mubrom. Kalau takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan cara apa? Yaitu ikhtiar dan doa. Salah satu contoh, kita Allah takdirkan jadi orang miskin. Ikhtiar kita usaha. Jangan lupa disertai dengan doa. Walaupun ketetapan Allah kita jadi orang miskin, dengan ikhtiar dan doa Allah akan tabrak itu ketetapannya. Allah akan lepas ketetapannya buat kita. Jadi dengan doa, insya Allah akan merubah ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Dengan catatan yaitu ikhtiar dan doa. Jadi momentum Ramadan ini berbanyak doa, karena ada 3 golongan yang mana kalau kita berdoa, doanya enggak akan ditolak. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, imamun adil. Imam, pemimpin yang adil, tapi dianiaya rakyatnya, diturunin jabatannya. Kalau doa, doanya ijabah. Yang kedua, al-mazlum, orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa sampai waktunya dia berbuka. Jadi dari pagi jam 6, dari terbit fajar shadiq sampai menjelang berbuka itu, Pak, waktu mustajab untuk doa. Saat itu kita dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi banyakin doa, Pak, insya Allah. Yakinkan semua hajat kita, keinginan kita, Allah akan ijabah. Kuncinya yakin, Pak. Kuncinya yakin. Kalau nggak berdoa, kuncinya yakin. Kalau Bapak nggak yakin, nggak bakal dikasih, Pak. Nggak bakal dikasih. Harus dinikmat, Pak. Harus dinikmat. Setiap keinginan saya karena yakin
maka Allah akan ijabah. Coba. Saat itu sedikit agak saya ceritakan waktu lahir anak yang kedua nih. Saya kan baru lahir kemarin Juli yang kedua. Anak saya itu Pak, waktu diperiksa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, diperiksa rumah sakit Jati Sampurna. Kata dokter yang pengalamannya, kalau hamil kayak gini kebanyakan kasusnya kasus gugur. Kalau bahasa kitanya kayak hamil anggur gitu kan. Banyakan gugur nih kalau kayak gini. Saya bismillah, ikhtiar, baca sholawat, baca surah Fatihah, banyakin doa. Nah kalau penting saya yakin, bismillah yakin selamat namanya. Alhamdulillah saya sekarang lahir udah 7 bulan udah rasakan apa? Karena apa? Itu ilmu manusia Pak. Ilmu manusia katanya gugur, tapi Allah berkehendak baik, sehat, normal. Jadi semua ketetapan yang diperkirakan oleh manusia itu Allah akan berubah seketika dengan doa kita. Yang penting kuncinya adalah yakin. Karena kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan hadis suci, sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita sangkanya ya bakal dijabah, bakal dikabul, ya Allah, saya yakin bakal dikabul. Ya. Jadi tanamkan keyakinan, hakul yakin Pak. Hakul yakin semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan amal yang ketiga berbanyakin doa. Yang pertama tadi puasa, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga banyakin doa, yang keempat terakhir Pak, ayat 187. Wa illa lakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Inti kalimatnya Pak, wa antum aqifuna fil masajid. Kita diperintahkan untuk melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan. Wabil khusus di 10 terakhir. Di sini tadi ada iktikaf ya. Ada alhamdulillah. Iktikaf 10 terakhir. Apa ya? Orang sendiri, berdua, bertiga, 5 orang iktikaf. Karena luar biasa Pak, Rasulullah mencontohkan kepada kita, idza dakhala asyru fi Ramadan, jika masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW, maka beliau mengencangkan ikatan pinggangnya, maksudnya sarungnya itu. Jangan mendorin, kalau mendorin tinggal ditarik sama bini kita Pak. Kalau bini kita susah naiknya, nggak bakal balik lagi ke masjid. Dikencengin, buat apa? Ibadah. Ajarin wa ayqadha ahlahu, bangunin keluarganya. Kalau istri kita nggak kerja, kalau nggak sibuk dan nggak capek, Pak, ajak istri kita ikut juga melakukan iktikaf. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena untuk apa kita melakukan iktikaf? Untuk meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah saat itu pahalanya lebih baik, bukan sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan banyak, yaitu perbedaan, ada yang 83 sekian, ada yang 84 sekian. Jadi perintahnya bukan ditunggu Pak, Bu. Perintahnya Lailatul Qadar itu bukan ditunggu, tapi suruh cari. Bedanya apa menunggu? Kalau menunggu, kalau datang 10, kalau enggak ya udah, gitu bahasanya ya. Ya kan kalau menunggu. Kalau kita cari, kalau belum dapat masih usaha gitu.
Termasuk usaha kalau nyari. Maka perintahnya kata Nabi taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Walaupun dalam redaksi yang lain di malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Jadi kalau udah masuk 21 itu Pak, siap-siap untuk melakukan iktikaf ibadah kepada Allah. Dengan cara apa mengisi iktikafnya? Bisa dengan qiyamul lail, tilawah, tadabbur, kemudian ada kajian-kajian yang lainnya Pak. Yang penting jangan sampai kosong. Ini mohon maaf Pak. Terkadang saya pernah melihat Pak, mau iktikaf Pak, bawa bantal, bawa kasur, tidur. Ya benar tidur Pak, tidur jam 11. Karena habis sisanya langsung masjid, ngobrol sama temennya, tidur jam 11. Masih jam 11 tidur, bangun jam 2. Dikira mau sholat tahajud Pak, oke yang mulai kamar mandi doang. Kamar mandi, balik lagi tidur, masih jam 2. Ujung-ujungnya berapa? Jam 3, jam 4. Lah kapan sholatnya? Langsung pulang sahur. Makanya pribadi saya harus dinikmati karena yang saya praktekkan itu kalau masuk 21 sampai 30 itu atau 30 Ramadannya kalau mau yang mulai nggak usah dari jam 9 atau jam 10. Kalau mau tidur aja dulu. Jam 9, 10 tidur kalau beberapa jam atau sejam setengah jam. Jam 12 baru langsung ke masjid. Langsung ke masjid sampai menjelang subuh. Momennya enak tuh. Jangan kita bangun habis itu tidur. Apa ibadah? Jadi kalau mau yang saya praktekkan itu Pak, kalau mau dicontoh silakan. Jadi kalau mau tidur aja dulu. Jam 10 atau jam 11 atau jam 12, jam 12 duduk bangun baru kita ambil wudu, lari ke masjid sampai menjelang subuh. Maka itu momen yang Allah berikan buat kita saat itu. Wabil khusus, wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah di dalam firman-Nya, pada waktu sahur itu kita beristighfar kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Siapa yang meminta, Allah akan beri. Siapa yang meminta ampun, Allah akan ampuni. Itu Pak, luar biasa. Jadi mumpung karena kita masih di awal di bulan Ramadan ini Pak, niatkan nanti 10 terakhir di bulan suci Ramadan kita melakukan yang namanya iktikaf dengan berharap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bukan Lailatul Badriyah. Kalau Lailatul Badriyah mungkin ada tetangga kita namanya Lailatul Badriyah, tapi Lailatul Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait mengenai ibadah amaliyah Ramadan. Saya simpulkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 bahwa pertama kita harus melakukan ibadah puasa, yang kedua banyak tilawatul Quran, yang keempat banyakin berdoa, dan yang tak kalah penting di 10 terakhir kita harus memperbanyak melakukan iktikaf di malam hari untuk meraih malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan pada kita. Cukup aja. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.